Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam refleksi Gema kali ini, tema yang akan menjadi perenungan kita adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tema ini diangkat dari pembacaan firman Tuhan di mana kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-24. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca seluruh ayat dari bagian firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan membaca di ayat 9 sampai ke 16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua itu, lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan, Daud sedang berikhtiar mencelakaimu? Hari ini dengan mata kepalamu sendiri, engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang meminta aku membunuh engkau, tetapi aku menaruh belas kasih kepadamu karena pikirku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah Bapakku, lihatlah ujung jubahmu dalam tanganku ini. Aku memotong ujung jubahmu, tetapi tidak membunuhmu. Sadarilah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau. Seperti yang dikatakan peribahasa kuno, dari orang fasik timbul kefasikan. Ya, tanganku tidak akan melawan engkau. Siapakah yang diburu Raja Israel? Siapakah yang kau kejar? Hanya anjing mati, seekor kutu belaka. Kiranya Tuhan menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan antara aku dan engkau. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku, serta memberi keadilan kepadaku sehingga lepas dari tanganmu. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan ini kita masuk di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu selama-lamanya. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, saat ini kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang berkenan menguasai hati dan pikiran kami, dan membimbing kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 24 dari 1 Samuel ini, Daud mendapat kesempatan emas untuk membunuh Saul yang pada waktu itu mengejar Daud untuk membunuhnya. Saat itu Saul ada di dalam gua persembunyian di mana Daud bersembunyi di dalam gua itu untuk membuang hajat. Dan tidak ada pengawal yang berjaga-jaga di sekitar Saul. Orang-orang Daud pada waktu itu juga meyakinkan Daud dengan memakai nama Tuhan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak mau membunuh Saul, raja yang diurapi Tuhan. Daud hanya memotong ujung jubah Saul, itu pun membuat hati Daud berdebar-debar. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa Daud ini terlalu bodoh karena menyanyiakan kesempatan terbaik untuk membalas dendam. Akan tetapi apa yang dilakukan Daud ini, yaitu dengan tidak membunuh Saul, itu justru menjadi kesempatan Daud untuk menunjukkan rasa hormatnya
Tidak hanya kepada Saul, yaitu dengan menyatakan belas kasihan dan membuktikan bahwa dia tidak berbuat jahat kepada Saul, tetapi terutama dan secara khusus kepada Tuhan yang telah mengurapi Saul menjadi Raja Israel. Karena dengan membunuh Saul atau membalas kejahatan dengan kejahatan, maka hal itu akan melukai Tuhan. Karena itu berarti dia merebut, dia mengambil alih pembalasan yang merupakan hak Tuhan. Dengan membunuh Saul atau membalas kejahatan dengan kejahatan, hal itu juga menyatakan tidak adanya ketergantungan kepada Tuhan. Tidak adanya kepercayaan kepada Tuhan yang akan membelanya dengan cara Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, meskipun Saul tidak pernah berhenti untuk berbuat jahat kepada Daud, walaupun setelah Daud mengakui kesalahannya dan dia juga tahu bahwa Daud akan menjadi Raja Israel menggantikannya yang akan menyatukan Israel, sehingga Saul meminta supaya Daud tidak melenyapkan keluarganya dengan sumpahnya. Daud tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Daud telah melewati ujian hati nuraninya. Daud telah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara-saudara pernah mempunyai pengalaman seperti Daud? Diperlakukan tidak adil, dijahati, mungkin oleh orang-orang sekantormu atau sekerjamu, mungkin orang-orang sekampusmu atau orang-orang segerejamu, mungkin juga oleh familimu, oleh orang-orang yang punya relasi dekat denganmu. Apakah itu sahabatmu atau apakah itu keluargamu? Anda sakit hati dan ingin membalas dendam demi menuntut keadilan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Daud yang telah memberi contoh kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, mari kita belajar seperti Daud untuk menghormati Tuhan yang punya hak atas pembalasan. Yang kedua, mari kita belajar untuk bergantung dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk terus berbuat kebaikan pada semua orang, termasuk orang-orang yang jahat kepada kita. Jikalau kita bisa melakukan hal ini Bapak Ibu, maka kita akan diberkati, di mana kita akan terlepas dari sakit hati, dari dendam, dan juga bisa menahan kita untuk berbuat dosa. Bahkan kita pun bisa menjadi saksi yang hidup, di mana kita bisa menyaksikan tentang keagungan Kristus yang rela mati karena kejahatan-kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidaklah mudah. Secara daging kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi marilah kita bergantung penuh di dalam kasih karunia Allah, di dalam kekuatan kuasa-Nya yang akan memampukan kita untuk melakukan bagian firman yang harus kita lakukan, yaitu perintah-Nya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami untuk belajar seperti Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan.
Bapa, Engkau tahu kami lemah. Tetapi di dalam kuat kuasa-Mu dan di dalam anugerah-Mu kami mau ya Tuhan, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan terhadap semua orang, siapapun mereka. Khususnya juga termasuk orang-orang yang telah menjahati kami, orang-orang yang membuat kami sakit hati dan berlaku tidak adil kepada kami. Biarlah ya Tuhan, melalui apa yang boleh kami lakukan sebagai bagian yang harus kami kerjakan ini, nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu dan tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua.